berada di Kecamatan Cangkringan. Nah, kita nanyakan langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana Merapi ini dengan Widi Sutikno. Ya, selamat siang Bapak. Selamat Mas, selamat pagi. Maaf, selamat malam. Ini saya sudah error ini Pak. Iya, iya. Selatan anti Texas. Selatan anti Texas, Anti disingkat Texas. SAT. Sampai ngetos banget bang, sampai parah, sampai tabrak-tabrakan ya kan. Mereka kaget, totonya tuh bukan 7HC gitu bang, itu totonya KR. Akhirnya kita di situ bentrok. Gue juga nih kelingking gue udah nyaris pengen ngample udah pengen putus gitu. Lu nangkis apa? Iya nangkis. Anak-anak gue mulai dari situ kayak benci dah sama yang Sama KR. KR. Akhirnya gue balikin. Lu kalau tawuran nih, lu sama aja ngerelain diri lu kehilangan temen lu, apa temen lu kehilangan diri lu gitu. Nah, lu bis lanjut dari peristiwa yang Bang Eko itu. Mungkin masih ada kejadian-kejadian di Texas yang berkesan lah menurut lu di jalanannya. Pas ini sih kayaknya ya Bang Gezi. Pas gua lawan SAT. SAT itu apa? Jadi tuh gua nggak tahu SAT itu Selatan Anti Texas. Selatan anti Texas, Anti disingkat Texas. SAT. Iya. Itu anak mana? Gua nggak tahu itu anak mana, gua nggak tahu ketuanya siapa, gua nggak tahu dari sekolah mana. Pokoknya tuh ada aja yang namanya SAT gitu bang. Terus? Jadi tuh gua kayak setiap nongkrong, gua lagi nongkrong sama cewek-ceweknya, gua tuh sering diserang gitu bang. Mereka tuh teriaknya kayak SAT nih Selatan Anti Texas gitu. Oh, dari situ lu. Ya dari situ tuh gue kayak anak-anak gue lama-lama tuh kayak kesel gitu. Gue lagi nongkrong selalu diusik. Akhirnya kita tuh kayak buat janji gitu bang, buat ribut di daerah Segitiga Gandaria ya. Segitiga Gandaria. Di situ akhirnya kita ketemu, kita berantem. Di situ kita juga sempet lama bang ributnya karena mereka juga rame ya kan, SAT. Terus anak-anak gue juga rame. Terus kita di situ sempet lama bentrok. Tapi Bentroknya kayak bagaimana maksudnya? kita tuh bentrok di situ sampai ngetos banget bang, sampai parah, sampai tabrak-tabrakan ya kan, sampai ada yang disayurin juga anak S1-nya di situ. Patnamnya juga ada yang kena juga. Ya anak Patemnya juga ada yang kena. Tapi Lama dah lu bentrok tuh. lama. Pecah bisa dibilang. Ya bisa dibilang pecah banget sih di situ. Nah tapi di situ alhamdulillah gue menang. Tapi abis itu anak-anak gue tuh kayak langsung nafsu gitu bang, kayak kita abis menang nih lawan SAT, udah lanjut jalan aja, jalan. Kayak Tapi gitu. kalau gue potong, yang lu tahu nih SAT itu sekolah mana? Yang lu tahu? Yang gue tahu sih SAT kebanyakan dari Mataram gitu. Terus dia ada kampungannya gitu bang. Kampungan kalau nggak salah Pandan gitu. Cuman ini lu masih nggak tahu juga kepastiannya. Ya, masih belum tahu kepastiannya, itu dari isu-isu doang sih. Oh, intinya dia teriaknya tuh SAT tuh, Selatan Anti Texas. Dia tuh ngebawa satu nama itu SAT. Pokoknya dia mau ngebantuin Texas, niatnya gitu Iya. kan. Oh, ngerusuin Texas mulu. Tapi akhirnya di situ udah menang tuh. Udah akhirnya gue menang di situ. Terus anak-anak gue tuh pada masih nafsu gitu bang, kayak kita habis menang nih loh, satu Selatan ya kan. Menang. Terus kita lanjut jalan bang ke daerah Melawai. Ya, di situ kita pas lagi sembari jalan kan naik motor semua. Ada tuh bang orang nggak tahu siapa nyamperin anak-anak gue gitu, ngebarengin naik motor. Dia tuh bilang kayak, "No, di belakang ada 7HC gitu." Anak gue tuh kayak terlalu ngeremehin orang bang. Mereka mentang-mentang abis menang lawan SAT itu, mereka tuh kayak, wah 7HC udah mereka langsung sembarangan aja udah nurunin ya kan. Mereka lupa cara skema-skema berantem, kayak rapat dulu, nyanyi, baru tabrak bareng-bareng. Mereka tuh lupa itu semua bang. Jadi mereka langsung nafsu, mereka turun. Tapi sayangnya di situ bukan 7HC, di situ totonya KR. Sekolah gua. Iya, selalu Bang Ezi. Di daerah? Di Melawai. Tapi bukan angkatan gua, kan angkatan lu kan? Bukan. Jauh itu lah ke bawah. 18. Terus? Nah di situ akhirnya tuh anak-anak gua karena udah sotoy nafsu, mereka kaget. Totonya tuh bukan 7HC gitu bang, itu totonya KR. Akhirnya kita di situ bentrok, kita jebol. Di situ juga emang tangan gua juga nih, kelingking gua udah nyaris pengen
ngample udah pengen putus gitu. Lu nangkis apa? Iya nangkis. Berarti lu sempet bagi-bagian juga tuh? Sempat di situ sampai anak-anak gue lari ditabrak-tabrakin dari belakang sama anak AR naik motor buah kayak kan. Nah di situ emang kena, teman gue juga ada yang kena. Sampai sampai teman gue tuh nyambung saraf gitu bang. Astagfirullahaladzim ya. Habis 90 juta ada kira-kira. Terus ini anak AR parah juga lu angkatan itu. Ya udah terus. Ya udah terus tuh akhirnya di situ anak-anak gue ya kayak kesel gitu bang, kayak teman gue nih sampai habis 90 juta sampai anak KR ya. Iya sampai sekolah DO ya kan. Akhirnya anak-anak gue mulai dari situ kayak benci dah sama KR. Akhirnya ngebalikin. Akhirnya gue pas lagi iseng Jumat sehat tuh kan, Jumat sehat sering jalan dah bang malam. Di situ kita ketemu sama KR di daerah Paun. Di situ kita ribut karena anak gue udah kesel banget. Mereka udah nggak mikir kali tuh ke depannya gimana nih. Ini kan KR gitu ya. Akhirnya di situ kita menang, kita ngetos. Mereka kita uber bang, jauh, lumayan jauh. Jadi ketemu di Paun sama KR. Sama Paun di KR kita ketemu. Sempat bentrok dulu. Sempat bentrok. Terus dia kabur naik motor. Kita uber terus tuh bang. Karena emang sebelumnya juga kita kayak gitu. Kita terapin udah cara gantian. dia kan. Iya gantian. Kita uber sampai dia naik ke flyover Antasari. Akhirnya di situ kena 2 orang anak KR, kita sayurin, terus kita juga ngambil motornya tuh yang Vespa sama nggak tahu motor gigi apa sih. Motornya ditinggalin sama dia. Akhirnya lo bawa. Ya akhirnya juga dibalikin sih motornya. Di situ kita masih posisinya buat angkatan 18-nya sih satu sama gitu. Oke. Kalau di skor-skor itu iya, satu sama. Kalau skor-skoran deh. Kalau buat sebelumnya mah nggak tahu deh itu. Oke. Jadi gini nih, kalau dari gue pribadi sih mengenai Texas sama KR sebenarnya dari zaman dulu banget ya. Gue kan angkatan 13. Dari gue dengar cerita juga tuh ke angkatan atas gue yang lebih tua tuh nggak pernah ada namanya masalah yang bener-bener dendam atau apa gitulah Texas sama KR. Cuman semenjak gue sekolah, semenjak ya angkatan-angkatan muda kayak kita gini, itu di sosial media tuh gencar banget. Pengen orang-orang tuh ngadu. Nih Texas sama KR nih, paham nggak? Nah jadi sekolah kita sama sekolah gue nih sama sekolah lu jadi ke bawah-bawah, paham nggak? Gara-gara di media tuh pada gempur banget, wah ketemu ini. Padahal secara pribadi gue pun nggak ada masalah sama anak Texas. Kalau gue sih gitu bis. Ya, jadi tuh kayak kita ribut karena omongan dari orang, kita diadu domba gitu ya bang. Dan kita kepancing secara nggak sadar. Nah gue harap sih kedepannya antara 29 dan Texas tuh udah nggak ada lagi ya pendarahan di jalan, lebih baik udah kita nongkrong bareng. Ya kalau emang Texas ngerasa paling kuat, 29 ngerasa paling kuat, oke boleh aja. Mendingan kita gabung juga sama semua sekolah, jadi kita kuatnya bareng-bareng ya kan. Kita buat acara apa kayak gitu. Justru malah keren ya kan bis. Setuju kan? Tuh. Soalnya menurut gue nih bang, kalau yang awalnya kita musuhan terus kita jadi teman tuh bakalan lebih banyak cerita. Jadi tuker cerita. Iya, jadi bisa sambil tuker cerita tuh lebih seru. Daripada kita terus musuhan, kita terus masih benci, itu tuh nggak bakal ada habisnya gitu. Ya benar. Dikit lagi nih. Untuk yang sering komen-komen Texas sama KR, ada yang pernah komen juga kayak kok KR menang mulu gitu. Enggak kayak gitu. Sebenarnya ya Texas juga pernah menang sama KR juga pernah menang sama Texas, dan itu nggak penting sih menurut gue ya. Kayak ya udah masa lalu gitu, nggak ada penting-pentingnya. Bahas menang kalah itu udah nggak ada pentingnya. Sekarang bahas gimana caranya kita bisa nyatuin khususnya pelajar ini yang masih sekolah ya bisa. Oke. Nah untuk dari cerita di jalanannya mungkin ada lagi apa sampai situ aja? Sebenarnya masih banyak ya? Masih banyak sih sebenarnya bang. Tapi jangan deh, soalnya ini ya pasti pada tahu lah peristiwa kelanjutan Texas lawan KR gimana. Iya. Ya pokoknya intinya gue berharap banget sih udah nggak ada apa-apa lagi dah Texas sama KR, justru malah kita semoga bisa menyatu ke depannya. Amin ya kan. Amin. Si Lubis udah nyampein ya ceritanya dia dari zaman SMP, terus di Texas, zaman dia berantemnya, nongkrongnya, ributnya, sampai ya semuanya lah. Intinya masa-masa kelamnya Lubis. Nah sekarang ini gue juga harus nanya dong ke Lubis sekarang dia keseharian yang ngapain aja, apakah dia udah keluar dari masa lalunya itu apa belum, disaksiin terus ya kan. Nah buat Lubis, lu sendiri sekarang udah tobat kan dari dunia kayak gitu kan,
Udah kan? Udah keluar bang. Nah, alhamdulillah. Buat keluarnya dari kayak gitu susah nggak menurut lu pribadi? Menurut gue pribadi sih kita nggak susah sih, kayak ada kemauan aja yang penting. Karena buat masalah-masalah kayak tawuran itu gue udah lepas sih semuanya bang. Karena menurut gue tuh tawuran kayak nggak penting gitu. Dia tuh kayak lu kalau tawuran nih, lu sama aja ngerelain diri lu kehilangan teman lu, apa teman lu kehilangan diri lu gitu. Anjay, bener banget nih. Terus. Makanya tuh gue mulai dari situ gue nerapin kayak ngapain gue harus tawuran. Gue tuh kayak sama aja bakalan ngerelain temen gue buat kena, atau temen gue ngerelain gue buat kena. Itu kan sama aja kita kayak ngadu teman kita bang, atau teman kita ngadu kita gitu. Iya benar. Itu doang pilihannya sih. Nah, lu buat ninggalin masa lalu itu yang bisa dibilang negatifnya itu, cara lu gimana sih waktu itu buat lu ninggalin gitu? Lu pasti punya cara sendiri kan? Gue sih emang dari ajak-ajakan sih pasti masih banyak lah, kayak ayo bis, gue mau ribut nih. Oh, bantuin dong bis. Bantuin atau tontonin. Gue menghindari itu semua bang, kayak udah gue juga udah kuliah gitu kan. Gue juga udah bukan waktunya lagi ngapain lagi gitu, kayak masih tawuran ya kan. Sekarang kan juga tawuran bukan buat kayak senang-senang gitu bang. Sekarang kan tawuran juga udah buat niat matiin. Kan dulu kan tawuran mah masih kayak buat have-fun aja. Sekarang mah buat matiin tawuran. Jadi menurut gue mah udahlah, ngapain tawuran ya kan, bakalan tambah banyak korban doang. Terus juga setelah lu selesai tawuran, apa manfaatnya buat lu? Menang lu tuh bakalan dihargain apa gitu? Nggak ada penghargaan gitu. Tawuran dulu buat senang-senang, tawuran sekarang buat matiin. Dan dalam tanda kutip dan tanda kurung, bukan berarti tawuran zaman dulu tuh benar, enggak. Tapi kalau dibandingin tawuran zaman dulu, bukan zaman dulu dah, zaman kita tuh nggak seniat sekarang loh ya. Sekarang tuh udah bener-bener niat buat matiin bener. Kalau zaman kita dulu memang tawuran tuh salah banget, tapi masih ada toleransi beneran. Kalaupun amit-amit ada yang sampai kena ataupun mohon maaf meninggal, itu pasti di luar bener-bener nggak sengaja. Kalau zaman kita ya, gue ngerasa gitu sih bis. Nah kalau sekarang tuh udah bener-bener ya emang tuh orang jatuh harus mati, ya kan? Waduh, udah harus berhenti dah, jangan kayak gitu lagi, aduh, sampai kapan? Mungkin sekarang yang masih tawuran udahlah nggak usah tawuran ya kan. Gue juga sempat pernah tawuran, kita juga pernah sempat tawuran bang. Tapi gue di sini kayak ada positifnya juga, kayak orang yang dulu pernah jahat sama gue sekarang tuh banyak yang udah jadi sahabat gue. Kita juga udah kayak nongkrong tuh jadi lebih banyak cerita gitu bang. Kayak dulu kan lu musuh gue, sekarang kita jadi sahabatan. Kita tuh jadi lebih banyak cerita gitu pas lagi nongkrong, jadi lebih seru aja gitu. Makanya gue di sini gue lebih enakan ini sih, apa yang jadi musuh lebih baik jadi temen sih sekarang. Harus contoh aja dah, sekarang gue manggil lu bis, yang mungkin lu pada tuh ngira KR sama Texas nggak bakal bisa pernah temenan. Nggak gitu coy, gue santai aja manggil lu bis. Lu bis udah gue anggap ya adik gue sendiri sekarang. Gila lu, udah nggak ada ibaratnya kayak dulu kita pernah apa lo, udah gue lupain hal itu semua. Nah untuk lu bis, coba dah lu kasih apa ya, saran lah atau motivasi kepada pelajar nih, khususnya nih yang zaman sekarang masih tawuran, untuk berhenti dah. Saran dari lu tuh gimana buat pelajar zaman sekarang? Nih saran dari gue sih buat pelajar dari sekarang nih, udahlah lu nggak usah tawuran, mending lu sekolah satu sama sekolah lain tuh lu kayak ngadain acara, kayak bisa acara apa gitu, itu bakalan lebih seru daripada tawuran. Lu tuh bakalan momennya lebih banyak di situ. Pas lu ngadain acara, lu satu sekolah sama satu sekolah lain nih disatuin buat ngadain satu acara, itu bakalan lebih seru bang. Kayak lu bakalan lebih kenal banyak teman nanti di sana, bukan malah banyak musuh. Nanti lu juga bisa sambil sharing-sharing cerita di sana ya kan. Gimana sih lu kalau di sekolah, gimana sih lu kalau keadaan lu lagi sama anak-anak lu, kan kita di sana bisa lebih banyak sharing gitu bang. Iya benar. Ada lagi sih gitu. Itu aja. Kalau buat alumni muda nih yang baru lulus nih, kan masih suka ada tuh yang ikut-ikutan ya kan. Bener. Cuman bukan berarti kita paling benar ya kan. Cuman ada baiknya lah kita ngasih saran. Tuh gimana tuh mendingan buat alumni yang masih ikut-ikutan?
buat alumni-alumni yang baru lulus gitu ya bang. Iya, kan suka masih ikut-ikutan tuh. Buat alumni yang baru lulus, udahlah cukup kayaknya sampai di sini, kita ngurusin adik kelas kita. Kita kan juga kayak masih punya masa depan buat mikirin diri kita. Biarin mereka semua tuh kayak ngelakuin kegiatan apa yang dia mau. Mereka juga kan mungkin mereka tuh ngelakuin kegiatan kayak tawuran itu tuh karena ya suruhan-suruhan dari alumni gitu bang. Bener banget ini. Oke. Coba kalau dari alumni nyuruh atau ngasih saran yang lebih baik, Iya. itu mungkin mereka juga akan lebih baik, nggak sampai tawuran-tawuran gitu. Iya. Ada baiknya tuh alumni justru malah ngebimbing kepada hal yang positif. Jangan malah tawuran. Iya. Nah, ini jumpa sama Lubis adalah jumpa yang berharga ya, karena secara pribadi gue baru pertama kali ketemu sama Lubis, tapi gue udah bisa sharing-sharing kayak gini juga ya, hitungannya obrolan yang mendalam ya kan. Iya. Seperti ini gue harap banget makin banyak narasumber-narasumber dari sekolah-sekolah yang dulunya tuh bener-bener rusak lah, bisa dibilang tawuran, tapi sekarang tuh udah berubah, udah nggak pengen ada itu lagi. Gue harap gue bisa manggil sekolah-sekolah yang kayak gitu ya kan. Untuk Lubis sekarang kesibukannya kuliah Bang, di mana? gue sekarang lanjut kuliah di Universitas Nasional, Motivasional. Iya. Jurusan Ilmu Komunikasi, semester. semester 4. Nah, semoga aja kuliah lu lancar ya kan. Gue Amin, doain amin. nanti kalau emang butuh-butuh link kerjaan bisa kita kontak-kontakan, siapa tahu gue ada link kerjaan Iya. buat lu ya kan. Komunikasi kan. Iya bang. Oke, thank you banget ya Lubis buat waktunya. Sorry gue belum bisa ngasih apa-apa nih. Iya. Ya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya kan. Iya. Thank you banget ya kan. Lihat kamera dulu. Anjay. Kita kasih joget dulu, ngasal.